Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi saat ini. Kita senantiasa meyakini bahwa kita boleh ada pada saat ini semuanya karena berkat dan juga pertolongan Tuhan kepada kita sekalian. Dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelum itu mari berdoa. Ya Tuhan Allah semesta alam, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segenap cinta kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan bagi kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami anak-anak Tuhan akan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Mampukan kami supaya kami tak hanya menjadi pendengar, tetapi kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami, apa yang Tuhan inginkan supaya dapat kami lakukan. Untuk itu ya Bapa, berfirmanlah karena kami semua telah siap sedia untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca di pagi hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam satu tema, yaitu Dia orang baik. Bagaikan seorang penabur yang baik, Rasul Paulus dapat dikatakan ataupun disebut sebagai penabur benih Injil yang luar biasa, di mana ia memiliki motivasi yang kuat untuk menyebarkan kebaikan Tuhan. Dan juga, dikala ia menaburkan benih Injil, ia juga bertanggung jawab kepada sang pemilik ladang, yaitu kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus sangat memperhatikan pertumbuhan taburan benih Injil yang telah ia taburkan. Ia senantiasa menyiraminya supaya dapat bertumbuh dengan baik. Kenyataan ini dapat kita temui dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat yang ke-36, di mana pada saat itu ia berkata kepada Barnabas demikian, "Baiklah kita kembali ke setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Ini menunjukkan betapa pedulinya Rasul Paulus terhadap setiap jemaat-jemaat yang telah ia datangi. Ia tidak semena-mena meninggalkan jemaat itu ketika ia telah mendatangi mereka, tetapi ia ingin sekali untuk kembali melihat bagaimana perkembangan jemaat itu. Apakah jemaat itu bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan? Ataukah ada masalah yang membuat jemaat itu terpecah? Paulus ingin sekali mendatangi kembali setiap jemaat-jemaat yang ada. Bahkan setiap jemaat-jemaat yang tidak sempat ia datangi pun, ia sangat berkerinduan untuk datang menjumpai mereka, untuk bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus dan juga Barnabas memberitakan Injil ke Derbe dan juga Listra dalam perjalanan penginjilan mereka yang pertama di daerah Asia Kecil. Nah, setelah perpisahannya dengan Barnabas, Paulus kemudian pergi ke Derbe dan juga Listra. Di tempat itu, ia menemukan sesosok orang yang menurutnya sangat menarik.
yaitu bernama Timotius. Timotius ini adalah orang yang memiliki darah campuran antara Yunani dan juga antara Yahudi. Timotius terkenal karena kebaikannya, karena ketaatannya, karena ia bertumbuh dalam iman sejak ia kecil. Ibunya, Eunike, dan juga neneknya Lois telah memperkenalkan kitab suci sejak kecil kepada Timotius, sehingga Timotius bertumbuh di dalam iman yang percaya kepada Tuhan. Dan juga ketika Paulus mendengar masukan dari saudara-saudara seiman yang ada di sana yang mengatakan bahwa Timotius adalah orang yang baik, maka ia mengambil Timotius sebagai teman seperjalanannya dalam memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Sebab ia melihat bahwa Timotius juga sangat menginginkan untuk dapat menyebarkan kebaikan Tuhan dimanapun ia dapat berada. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di jemaat yang bertumbuh dan juga jemaat yang berbuah dalam persekutuan yang baik dengan Tuhan, saudara seiman pasti saling mengenal satu sama lainnya. Dan tentu tidak hanya mengenal saja, atau tidak hanya sekedar tahu namanya, tetapi mau untuk saling menopang dan juga saling menguatkan. Seperti istilah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka itulah juga yang harus kita lakukan. Karena kita tidak hanya sekedar mengenal nama saja, tetapi kita diwajibkan untuk saling menyayangi satu sama lainnya. Supaya apa? Supaya kehidupan kita benar-benar memancarkan kebaikan Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Tuhan mau supaya kita, saya dan juga Bapak, Ibu, dan Saudara, saling mengasihi, saling menopang, di dalam dukungan doa, bahkan di dalam setiap apapun yang dapat kita bantu kepada setiap saudara-saudara kita. Mari kita membangun kebersamaan, kita membangun sesuatu hal yang dapat menumbuhkan rasa percaya kepada Tuhan. Seperti Timotius yang adalah orang yang baik, yang dalam kehidupannya pun ia mau melakukan berbagai hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti pun Rasul Paulus. Mari kita juga saling mengenal supaya kita saling sayang satu sama lainnya. Supaya kita tidak hanya sekedar mengenal nama saja, tetapi kita mau saling membantu satu sama lain. Satu dengan yang lain saling berupaya untuk meneguhkan dan juga untuk menguatkan. Guna mendukung panggilan dan pengutusan pergi ke segala tempat untuk bersaksi tentang jalan dan juga tentang kebaikan Tuhan. Topanglah selalu saudara-saudara kita. Baik itu saudara seiman kita, bahkan semua orang yang mau memberi diri untuk melayani Tuhan di jemaat maupun dimanapun kita boleh berada. Melayani Tuhan bukan hanya dalam gereja, tetapi melayani Tuhan juga melalui tingkah laku bahkan perkataan kita kepada semua orang. Jadi kita dapat melayani Tuhan di dalam keluarga kita, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam lingkungan tempat kita tinggal, dan dimanapun, bahkan khususnya dalam lingkungan kita berjemaat. Mari kita melayani Tuhan dengan tingkah laku hidup kita yang memancarkan terang kasih Tuhan, melayani Tuhan dengan perkataan kita yang baik, melayani Tuhan dengan perbuatan kasih kita kepada semua orang. Saling menopang, saling menolong dalam doa, bahkan dalam segala hal apapun itu. Sebab dukungan yang kita nyatakan itu sungguh sangat berarti bagi setiap orang yang akan melayani maupun bagi setiap orang yang hendak dilayani. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari bersama kita bersatu hati untuk menyebarkan kebaikan Tuhan seperti Rasul Paulus bersama dengan Timotius, bersama dengan Barnabas, dan semua orang yang mau memberi diri untuk melayani melalui setiap tutur kata, perbuatan, dan tingkah laku hidup kita. Tuhan berkati kita sekalian untuk melewati hari ini. Kiranya di hari ini kita dapat bekerja, dapat melakukan pendidikan kita, dapat melakukan berbagai hal dengan senantiasa mau mengupayakan kebaikan Tuhan, mau mengupayakan kasih, mengupayakan segala hal yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk segenap cinta kasih-Mu kepada kami.
Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan ketika kami boleh beristirahat di malam hari tadi. Kami percaya kami boleh bangun, semuanya hanya karena berkat penyertaan Tuhan. Untuk itu kami mau menyatakan sukacita kami kepadamu melalui perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya ya Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan ini kami semakin dikuatkan untuk mau melayani, untuk mau melakukan berbagai hal demi menyenangkan hati Tuhan. Kami mau melayani sesama kami dengan perkataan kami yang baik, dengan tingkah laku kami yang baik, dengan kami yang mau menyebarkan kasih kepada semua orang. Ajar kami untuk melakukan itu semua dan mampukan kami Tuhan untuk melewati semuanya itu. Kami percaya bahwa ketika kami ingin melakukan yang terbaik untuk kemuliaan akan nama Tuhan, pasti Tuhan akan membantu dan juga akan menolong, bahkan menopang kami sekalian. Walaupun berat jalannya, kami tahu itu Tuhan. Tetapi kami percaya, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan juga tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah namamu. Kami berdoa untuk hidup dan kehidupan kami di hari ini, dalam pekerjaan, pendidikan, dan aktivitas yang akan kami lakukan. Mampukan kami, kuatkan kami, berilah kami semangat selalu, supaya kami dapat melewati semuanya dengan penuh sukacita. Setiap rencana-rencana demi masa depan kami boleh berjalan dengan baik, dengan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Kami menyerahkan keluarga kami, kehidupan kami secara pribadi. Berkati senantiasa Tuhan, sehingga kami boleh merasakan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Ini kami ya Bapa, ini mohon hati kami yang kami bawa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, terima kasih. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan kegiatan di hari ini. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Sampai jumpa di renungan-renungan selanjutnya. Terima kasih.